Biar nggak cuma dagang doang, apa sih yang harus dilakuin sebagai pemilik bisnis supaya bisnis kalian itu bisa bertumbuh besar kayak bisnis-bisnis lain? Kalian pernah nggak sih perhatiin ya? Maksudnya gue suka lihat gitu kan, kayak ceritanya Samsung, ceritanya Starbucks, bahkan ceritanya McDonald. Mereka tuh berawal dari benar-benar bisnis yang kecil. Bener nggak? Bisnis yang kecil, tapi karena mereka punya CEO gila, itu bisa ngerubah dari bisnis kecil jadi benar-benar jadi multinasional, jadi besar banget. Bisa nggak sih kita terapin di bisnis kecil kita, di bisnis online kita, apa aja yang mereka lakuin biar bisnis kita besar? Nah, di sini gue mau bahas. Tapi sebelum gue mulai, buat kalian yang baru nonton, jangan lupa buat klik tombol subscribe-nya dan nyalain lonceng notifikasinya ya. Yuk kita mulai. Jadi gini, kalau gue perhatiin nih, banyak banget kayak teman-teman seller, ketika mikir tuh mereka tuh selalu mikir kecil. Jadi kayak ya udah gitu kan, mikirnya tuh kayak oke, hari ini gue jual barang A modal 10, gue pengen jadi 15. Terus setelah itu ngapain? Ya udah gitu aja terus gitu. Dan kalau bisa tuh ya udah 10 15 10 15, dan kalau bisa ya udah gue dapat untung sekian. Terus udah gitu gue punya kehidupan seperti ini, gue ya udah seperti itu seterusnya gitu. Jadi ibaratnya kayak kalau lu bisa dapat income sebulan berapa? 20 juta, pengennya adalah tiap bulan 20 juta dan lu bahagia selamanya, happily ever after gitu kan, kalau kata film Disney. Bener nggak? Ya. Nah, kenapa? Sebenarnya salah nggak sih? Sebenarnya nggak salah juga sih. Tapi kalau kalian mikir seperti itu, kalian nggak akan pernah bisa besar. Jadi kunci pertama menurut gue yang misalnya perlu kalian mindset itu perlu kalian install di kepala kalian, itu adalah ya lu perlu bisa gimana caranya mikir gede. Lo bisa mikir besar, mikir kalau, ya karena gini loh, yang perlu kita sadar adalah, lo mau ngerjain apapun, satu hari itu sama aja 24 jam. Tenaga lo sama aja segitu-segitu aja. Jadi kalau misalnya bisa dapat besar, ya kenapa dapatnya sama-sama aja? Bener nggak? Nah, kalau dalam maksud gue cara berpikir seperti itu di banyak seller, itulah yang bikin bisnis mereka nggak kemana-mana. Kenapa? Karena gini, yang namanya tren selalu berubah, yang namanya zaman selalu berubah. Ibaratnya bisa dibilang setiap, setiap masa itu ada, ini kan, ada sesuatu yang tren. Dan di setiap tren baru pasti ada masanya juga. Kebayang nggak? Jadi kalau misalnya kayak sekarang, katakanlah lagi in apa nih, inget nggak? Kalian inget nggak berapa bulan kebelakang lagi in Labubu? Wow, itu popar ramai banget sama Labubu anjir. Nggak tahu tuh untungnya berapa. Nah, setelah itu gimana? Ya masih ramai sih poparnya, tapi udah bukan Labubu lagi kan, udah barang-barang yang lain gitu kan. Nah, itu adalah tren, bener nggak? Dan produk apapun yang kalian jual, itu pasti ada trennya, ada masanya. Jadi kalau misalnya kalian cuman ketika lagi rame, terus begitu kalian, ya udah nganggap itu udah rame terus deh. Nggak bisa gitu. Lu harus terus kalau bisnisnya mau naik tuh harus terus ekspor, harus mencoba sesuatu yang baru, harus bikin sesuatu yang lebih besar, karena ya memang harus begitu gitu. Kalau nggak, stuck aja di situ, nggak akan ada perubahan, nggak akan ada kemajuan. Ya, ini yang pertama. Jadi dari sini maksud gue adalah ketika kalian mikirnya, oke, gue jualan, jangan lihat sekarang gini, jangan lihat tuh sekarang jualannya seperti apa, tapi justru lihatlah adalah lu ke depan mau kayak gimana. Gitu, gue selalu berpikir kayak gitu. Jadi kalau misalnya, oke, gue lagi jualan apa, untungnya berapa, nah gue lihat nih, ada nggak bisa gue lakukan supaya lebih baik gitu. Ada, jadi secepat mungkin kalau bisa tuh masalah itu diselesaikan secepat mungkin gitu. Jadi dari yang pertama tadi adalah lo harus mikir ke depannya, yang kedua adalah lo harus ngelihat sebagai si bisnis itu jangan sebagai tugas harian, tapi bikinlah itu sebagai mesin yang semakin lama bisa bekerja semakin baik. Karena gini, contoh gini, katakanlah dulu ya, misalnya katakanlah, oke, kita untuk mendapatkan hasil A gitu, kita harus ngelakuin A, B, C, D, E. Nah, ketika A, B, C, D ini, kalian sadar nggak sih, di setiap effort, di setiap usaha, itu pasti ada masalahnya. Contoh, sesimpel kayak gini, oke deh, gue jualan online, gue ibaratnya ini zaman gue dulu banget ya, jualan online, zaman dulu itu, lu cetak resi. Nah, resi itu zaman dulu belum ada printer thermal segala macam. Cetak di kertas, kertasnya kita tempel, kita sobek. Sekarang ada printer thermal, udah tinggal cepat. Itu udah mempercepat. Betul nggak? Nah, ada nggak cara-cara yang makin baik? Pasti banyak gitu sebenarnya cara-cara yang bikin segala sesuatu itu makin cepat gitu. Contoh gini, zaman dulu misalnya, gue inget banget ya zaman dulu, misalnya gue masih jualan sendiri gitu kan, gue yang packing. Bener nggak? Gue yang packing. Dan setiap hari gue mungkin kayak buang waktu kayak 2 jam atau 3 jam buat packing. Dan packing itu ngabisin waktu gue. Sedangkan sebenarnya mungkin 2 atau 3 jam itu kalau misalnya gue bisa gue bisa manfaatin untuk sesuatu yang lebih besar. Gitu, bener nggak? Ketika lu mendelegasikan satu kerjaan, lu harus bisa menghasilkan yang lebih besar dari situ. Nah, ini yang jangan kebalik. Maksud gue kebalik itu gini, contoh, kalian gara-gara dengar cerita gue nih ya, terus oke, gue masih jualan, gue packing sendiri, gue nggak mau packing, gue cari orang. Lu hire orang buat ngerjain packingan lu. Terus waktu yang lu packing ngapain? Lu pakai main.
Lu jalan-jalan, lu main-main gitu kan. Oke, lu balas chat dulu lu yang ngerjain, terus lu suruh orang, udah gitu lu main-main, lu jalan-jalan. Nah, ketika lu main-main jalan-jalan, artinya itu orang bukan menambah. Karena contoh gini, lu bayangin ya, misalnya gue kerja sendiri, terus gue tambah satu orang. Harusnya hasil output itu bukan satu lagi, tapi dua. Kenapa? Gua sendiri, dia sendiri, jadi dua kan. Bener nggak? Nah, jangan sampai gini, lu sendiri, terus nambah orang. Udah gitu lu main. Lah, outputnya sama dong satu. Mending kalau orang ini lebih cepat dari lu. Dan secara biasanya kalau yang gue alamin ya, ketika kita kerja mempekerjakan orang, orang itu tidak akan sebaik yang bikin. Kenapa ya? Kan dia nggak punya jiwa memiliki, bener nggak? Nah, yang bikin pasti bakal jauh lebih hebat. Artinya kalau lu satu tambah satu dan lu nya keluar dia yang kerja doang, itu bukan jadi 1, 0,8, 0,7 nilainya turun. Nah, padahal harusnya yang dibikin adalah ketika bisnis adalah gimana caranya supaya dari misalnya lu sendiri, oke, gue baca jadi satu orang, gue nambah jadi satu orang, gue nambah jadi satu orang, gue nambah jadi satu orang. Outputnya, hasilnya bukan lagi satu, tapi mungkin jadi 6, jadi 8, jadi 10, jadi 100, jadi 1000, jadi 10.000. Jadi itulah yang harus dibikin. Gimana caranya mikir sebagai si bisnis ini adalah mesin, dan mesin ini harus dibikin semakin lama semakin baik. Ada SOP-nya, ada cara kerjanya, ada apanya. Yang dibikin makin baik, makin bagus itu bahkan makin enak. Yang kedua, kalau misalnya lo bisnis mau berkembang, yang berikutnya adalah lo perlu bisa ngambil keputusan itu berdasarkan data, bukan perasaan. Karena gini, contoh deh, gue pengen tanya ya, buat kalian ya teman-teman yang nonton, siapa sih yang udah punya tim? Kasih tau dong, kasih tau gue di komen, lu punya tim berapa orang? Gitu ya, gue mau kasih tahu satu hal yang mungkin apa ya, kayaknya nggak enak, tapi ya banyak orang suka ngerasa ini tabu sih, tapi menurut gue itu nggak tabu ya, karena gini nih, kita itu jujur sebagai pemilik usaha, lu nggak akan pernah bisa menilai kinerja tim lu dengan benar kalau lu nggak punya data. Kenapa? Karena yang namanya manusia itu kan, contoh gue kenal sama siapa, kita ngobrol sama semua tim. Kadang kan jadi ada hubungan kedekatan, bener nggak? Dan begitu ada kedekatan, itu tuh apa ya? Maksudnya kayak, bentar, ini orang kerja nggak bener, tapi ini orang baik. Nah, tapi gini, lu harus sadar, di awal, lu ngerekrut dia bukan gara-gara lu mencari orang baik. Lu bukan cari orang baik, lu bukan cari temen, tapi lu lagi cari orang yang mengerti skillnya di bidang tersebut. Dan itu tidak akan bisa tanpa data. Makanya harus dilihat nih, datanya seperti apa. Gitu kan, janganlah ambil perasaan, makanya gue bilang juga gini, kita tidak akan bisa menilai tanpa data. Nah, sistem data ini yang lu harus punya. Nah, data itu dalam apa aja nih, gitu kan. Yang satu, data bisnis. Data bisnis, contoh gini, kalian jualan di online, Shopee, TikTok, whatever, gitu kan. Nah, ketika lu jualan di situ, ketika lu jualan di e-commerce, lu jualan nih, kan lu dapat hasil. Nah, tapi kan banyak effort. Dan online itu sebenarnya gini, kalau lo tahu caranya dengan benar, cuman kayak satu kali jetrek doang, itu omset lo bisa ngebut. Dan kalau omset lo ngebut, wah itu gampang banget di scale up-nya. Enak kan? Tapi kalau lo nggak ngerti, kalian nggak tahu nih harus ngapain, itu bisa jadi si bisnisnya nggak naik-naik. Sebel nggak sih kalau gitu? Nah, sebel kan? Nah, makanya data itu penting. Nah, cuman nggak banyak orang bisa ngolah data. Padahal kalau platform e-commerce itu ngasih data, itu nggak main-main, nggak kaleng-kaleng. Semua dikasih. Tinggal lu bisa nggak ngolahnya. Contoh ngolah kayak gimana nih? Pernah bikin satu video, ini yang kita kerjain di MEA, ini adalah yang paling dasar. Jadi dari sini kita bisa growing klien kita jauh lebih kencang. Jadi kalau misalnya kayak kalian penjualan online pengen lebih kencang, lu bisa klik di link di sini di deskripsi gua gitu kan. Nah, jadi lu bisa ngobrol sama tim gua gitu kan. Kita bisa bantu bikinin data buat kalian tahu kondisi kalian seperti apa, dan kita bisa kasih solusinya buat kalian. Bahkan lu bisa coba dulu gitu, bisa lu bisa ngobrol dulu gratis. Gitu kan. Jadi buat lo yang mau, lo coba klik di sini. Tapi gue nggak bilang pasti bakal cepet ya, karena ngolah itu butuh waktu. Kalau kita lagi apa ya? Kalau kayak sekarang nih mungkin kita lagi masih bisa bantu cepet, kita bisa cepet. Jadi lo cepet-cepet deh. Tapi kalau misalnya nanti kita udah lagi rame, kita juga nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, lagian kan gratis ya. Masa lo gratis nanti lo komen di ini komplain, wah gue udah ngontak nih tapi nggak ada yang balas segala macam. Ya maklum aja lah ya. Kan kita juga keterbatasan, oke? Tapi intinya adalah data. Misalnya, satu, data penjualan. Kedua, data kinerja dari tim. Kalau lo mau besar, lo harus punya tim, lo harus punya data kinerja, performance-nya seperti apa. Dan menilainya harus fair. Dari situlah baru lo ngeliat. Gitu. Karena gue juga sering kayak, aduh, ini orang tuh sebenarnya baik ya. Tapi gimana lagi gitu kan?
performanya kita nggak bisa, kita nggak cukup gitu loh. Nah itu dia ya. Yang berikutnya adalah lu harus ngerti gimana cara ngelola resiko, bukan takut sama resiko. Karena gini, yang namanya resiko di bisnis itu apa ya, resiko makin gede profit pasti makin gede, tapi ada tapinya nih. Tapinya apa? Resiko makin gede, profit makin gede, tapi ya ini semua lu harus kelola. Makanya harus ngerti nih cara ngelola dari resiko ini sendiri gitu. Si resikonya harus diapain gitu kan. Nah berikutnya adalah kalau misalnya bisnis lu mau besar, jangan pernah takut sama bintang 1, tapi jadiin itu pelajaran. Nah karena gini, gue masih banyak banget ketemu seller yang, aduh kenapa ya pembeli kok gini banget sih, ini gue udah kasih bagus loh, gue udah kelakuin semuanya loh, tapi kayak gini. Nah lu baca bintang 1-nya, bintang 2-nya, bintang 3-nya, kenapa, feedbacknya apa, kurangnya apa, apakah gini, bisa jadi gini, gara-gara satu hal sepele, ya misalnya lu salah target. Kenapa salah target? Cuman gara-gara misalnya contoh lu jual barang terus nulisnya barang premium, padahal barang lu barang murahan. Mending lu jujur, jangan tulis barang premium. Bener nggak? Barang murah ya barang murah aja gitu kan, sesimpel itu. Jadi lu nggak dapet review-review jelek yang ini, atau lu terlalu bombastis ketika ngejual. Deskripsinya sering banget tuh terlalu bombastis, terlalu bilang ini bagus banget padahal jelek gitu. Tapi ya fair ngomong gitu kan, kadang kan ada harga ada kualitas gitu, bener nggak? Nah itu dia nih. Nah itu jangan takut dengan itu, tapi jadiin pelajaran. Kalau lu ada salah, lu lihat salahnya di mana, benerin gitu kan. Dan poin terakhir ketika bisnis lo mau berkembang adalah lo harus bisa ya, sebagai misalnya sebagai ownernya, sebagai CEO-nya, lo harus bisa ngelihat dari helikopter view. Nah helikopter view itu apa sih? Karena gini, contoh semua atlet olahraga itu pasti punya pelatih, bener nggak? Kenapa? Karena yang namanya kita olahraga, kita nggak bisa ngelihat pakai helikopter view kan. Contoh lo main bola, lo lagi main olahraga, pokoknya gue nggak tahu gue salah apa bener gitu kan. Nah terus lu misalnya lagi main tenis, lu main badminton, lu main apapun, lu nggak bisa. Sedangkan, pelatih tuh ngelihat dari luar buat ngasih tahu perbaikan. Nah, sedangkan di bisnis nggak ada tuh yang kayak gitu, bener nggak? Makanya sebenarnya si CEO-nya harus punya apa ya? Lu mau bilang mata ketiga, helikopter view, whatever, harus bisa ngelihat dari luar, harus ngelihat dari keseluruhan. Oke, misalnya ini bisnis gua omsetnya bagus, tapi kenapa ya untungnya kurang? Nah, dicari nih kemana gitu kan? Karena yang mengerjakan, tim lo yang mengerjakan tidak akan bisa melihat. Gimana caranya ngelihat? Mereka lagi di lapangan tuh kalau lagi main bola tuh. Mereka lagi sibuk gitu kan, nggak bisa ngelihat. Kenapa ya? Gue sering banget nemuin kayak tim gue tidak efektif dalam berbagai hal. Gue temukan alasannya kenapa, gue perbaiki, dan gue ketika mereka dilakuin, oh jadi lebih gampang kan? Nah, jadi lebih mudah kan? Nah, itulah yang harus dilakuin. Nah, cuman kalau lo nggak punya, misalnya gini, aduh kok gue boro-boro bisa kayak gitu, gue belum ngerti nih, gue baru mulai. Nah disitulah minimal lu nggak bisa helikopter view, lu butuh pelatih, ya kan? Lu butuh pelatih gitu. Nah buat pelatih itu sebenarnya lu butuh tim konsultan. Gue lagi bikin satu perusahaan konsultan namanya Ordal, di mana di sini kita udah siapin tim konsultan buat ngebedahin bisnis kalian seperti apa, dari luarnya seperti apa. Nah sekarang spesifik baru di bisnis online-nya aja nih gitu. Jadi kalau misalnya buat kalian yang punya bisnis online yang pengen dibedah biar lebih besar, kita bisa bantuin nih, mulai dari kompetitor seperti apa, persaingannya seperti apa, playing field-nya seperti apa, lu harus bermainnya seperti apa, dan lain sebagainya. Kita bisa jalanin gitu kan, kita jalanin, kita kelolain, kita kembangin supaya bisnis kalian ini gitu kan makin lama makin berkembang. Nah buat lo yang mau, lo bisa cobain gitu kan, klik di link deskripsi gua, gabung di program pendampingan Ordal ini. Satu project itu biasanya 3 bulan, dan dari awal kita udah bikin target nih. Oh lo mau targetnya apa nih? Oh gue targetnya mau naik omset sekian gitu kan. Nah kita bakal siapin lo harus ngapain aja, persis bener-bener kasih kayak pelatih yang ngasih kalian menu latihan, menu lu harus ngapain, di lapangan lu harus ngapain, kurang lebih itu yang bakal kita lakuin. Dan 80% klien yang gabung itu rata-rata achieve target di program Ordal ini. Jadi buat kalian yang mau, lu boleh cobain gitu ya. Karena Ordalnya sendiri kita nggak bisa tiap bulan terima banyak klien. Kan kalau udah penuh kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan. Nah itu dia tadi. Nah jadi kurang lebih itu dia beberapa cara buat naikin bisnis kalian ke yang lebih besar. Kasih tahu gue kalau ada pertanyaan, tulis di komen, bakal gue jawab di Q&A, dan jangan lupa buat like dan share. Checkpoint yang harus kamu kejar kalau kamu mau scale up di bisnis online kamu. Gue mau tanya, siapa sih yang nggak mau naik kelas bisnisnya? Pasti kayaknya nggak ada deh, bener. Logikanya nggak ada ya, kan nggak mungkin ada orang yang kayak, oke gue cuma dapat sebulan untungnya 2 juta, terus gimana? Gue maunya 2 juta aja deh gitu. Kalau mau 4 juta, jangan kegedean. Gitu. Kayaknya nggak mungkin kan, bener. Semua orang ya, yaudah, udah dapat sekian, pasti pengen naik kelas lagi. Nah, cuman masalahnya adalah, gue mau naik kelas,
Tapi ada nggak nih tanda-tanda atau checkpoint yang harus gue tahu gitu loh. Jangan sampai mau coba naik kelas, mencoba, tapi nggak naik-naik, yang ada jatuh makin dalam. Kan repot banget kan, bener nggak? Nah waktu dulu gue awal mulai, gue berharap kayak gue pengen tahu checkpointnya apa sih, checklistnya apa sih yang harus gue lakuin apa sih. Dan akhirnya ya gue nggak ada yang ngasih tahu gitu kan. Akhirnya sekarang gue perhatiin, oh ini nih kurang lebih kayak gini. Kalau dari pengalaman gue, tanda-tanda artinya lu udah bisa, lu udah harus naik kelas lagi ya. Tanda-tandanya kayak gimana? Sebelum gue mulai, buat kalian baru nonton, jangan lupa buat klik dulu tombol subscribe-nya dan aktifin lonceng notifikasinya ya. Yuk kita mulai. Nah jadi gini, checkpoint pertama yang lu harus tahu dan lu harus bisa lewatin adalah kalau kalian mau naik scale up, kalian harus ngerti. Harus, bukan cuma tahu ya, ini kalau tahu tuh lu pemula. Kalian harus ngerti siapa pasar utama kalian. Kenapa gue bilang kalian harus ngerti? Karena gini, kalau lu ngomong, lu tahu nggak jual ke siapa? Gue sampai sekarang masih sering ketemu seller yang omsetnya udah gede, tapi mereka nggak tahu pasar mereka siapa. Ya udah pokoknya gue bikin barang yang penting murah, barang gue laku, selesai. Itu lu nggak tahu pasar lu siapa. Dan kalau lu nggak tahu pasar lu siapa, lu buat nyiptain produk lain dan sebagainya susah. Jadi kayak lu tuh laku karena beruntung. Gue bakal fair ngomong laku karena beruntung. Bisa nggak lu ulangi? Belum tentu. Dan makanya suka banyak orang yang suka stres kayak, gue harus bikin apa lagi ya? Kenapa? Lu nggak ngerti. Kalau lu ngerti sama pasar lu, jujur yang gue alamin ya, gue ngerti sama pasar gue, malah gini, ide itu sangat banyak, tenaga gue yang nggak mampu melakukan. Kebayang nggak? Guanya yang nggak mampu ngejar. Jadi kayak, oh ini bisa, itu bisa, ini bisa, itu bisa, itu bisa, itu bisa. Jadi poin pertama adalah, ngerti nggak lo? Gimana cara lo ngerti? Lu harus tahu pembeli lu rata-rata siapa, lu ngobrol sama mereka, lu kenali mereka, tanya mereka masalahnya apa, yang mereka mau apa, harapannya, impiannya, cita-citanya, apapun lah. Ibarat gini, surganya mereka apa, nerakanya mereka apa, lu harus tahu. Ngertiin dulu, dan udah gitu ketika lu ngerti, nah nanti lu bisa lebih gampang gitu kan. Bener ya? Buat ngelakuin yang kedua. Yang kedua adalah, kalau lu udah ngerti, target lu yang berikutnya adalah lu punya penjualan yang stabil. Stabilnya tuh berapa lama? Stabil itu ngomongin bukan cuman hitungan bulan. Menurut gue mungkin 1-2 tahun stabil. Jadi lebih lama gitu, penjualan udah stabil, oh angka penjualan lu segini. Dan lu udah mulai bisa menargetkan gitu ya. Kayak oke, tahun ini omset gue katakanlah 1 miliar, tahun depan gue mau 2 miliar. Dan lu memang butuh bikin target tahunan, bentar lagi udah mau akhir tahun nih. Ya kan, nah udah mau akhir tahun, ibaratnya udah waktunya kita bikin resolusi, nggak kerasa banget kan. Nah biasanya ya setiap tahun gue kayak, oke tahun ini gue mau ngejar berapa ya? Karena kenapa? Kalau lu nggak bikin dulu targetnya, tidak akan mungkin pernah tercapai. Jadi yang benar bikin dulu targetnya berapa, nanti lu breakdown gimana cara nyampainya. Dan jangan pernah bilang kayak target itu terlalu jauh. Gue juga waktu awal misalnya gini, gue bilang, oh gue mau ngejar gini, suka ada yang, wah ini gila lu, ngarep banget, nggak mungkin. Tapi kalau misalnya gue aja nggak berani kepikiran, nggak mungkin nyampe. Ibaratnya kadang mending lu try to shooting the moon, karena kalau lu tembak bulan nggak dapet, masih dapet bintang. Ya nggak? Tapi kalau lu nembaknya di bawah, ya dapetnya apa? Ayam dong. Bener nggak? Ya nggak? Jadi penjualan harus stabil 1-2 tahun. Nah, buat nyari stabilin penjualan, nah ini yang tricky. Trickynya gimana? Karena kalau lu ngomong stabil 1-2 tahun, kalau misalnya gini, 1 bulan, 2 bulan tuh gampang. 3 bulan, 6 bulan masih gampang. Karena lu punya satu produk, laris, viral, itu bertahan tuh satu produk. Tapi kalau 1-2 tahun, itu biasanya itu perlu 3-4 fase. Nah, 3-4 fase ini yang maksud gue apa ya? Udah bikin satu rame, oke, udah rame nih. Nah, lu tuh harus siapin next-nya apa gitu. Supaya ketika ini mau turun, tetap naik. Dan itulah cara ngejar kestabilan seperti itu. Gitu ya. Nah, berikutnya adalah ketika cash flow lu sehat. Ya, cash flow pasti harus sehat. Kalau lu nggak sehat, wah, itu repot justru. Nah, gimana cara ngomong cash flow sehat? Simpelnya adalah lu punya buffer. Punya nggak di talk bisnis lu buffer 3 bulan sampai 6 bulan biaya operasional yang kalaupun omsetnya 0, hidup. Nggak ngapa-ngapain. Gitu. Ini susah, guys. Bener, ini susah. Karena nggak semua profit langsung dihabisin buat ekspansi, tapi ada yang buat buffer dulu. Terus sistem operasional itu udah rapi. Operasional udah rapi, cirinya gimana? Simpelnya gini. Kan kalau misalnya ngomongin panjangnya banyak ya, tapi simpelnya kalau lo mau ngetes bisnis lo udah rapi atau belum, lo cobain hari ini, atau terserah lo kapan, lo pergi keluar kota, keluar negeri, 1 bulan. Nah, lo ketika balik, berantakan nggak? Kalau berantakan artinya sistem lo nggak bener. Harus ada yang lagi ini. Dan bahkan ketika lo pergi pasti lo diteleponin terus, kerjaan lo banyak. Nah, itu artinya nggak bener. Nah, itu adalah sistem operasional. Ngeceknya kayak gitu. Gitu kan. Nah, terus udah gitu lo juga sebenarnya kalau mau lebih bagus lagi, lo sampai paham posisi brand lo di pasar kayak gimana. Ini lebih besar lagi. Karena kalau posisi brand di pasar itu lo tahu, berarti ya mau main di mana nih? Murah,
atau premium atau gimana, lawannya siapa gitu kan. Udah gitu, nah yang paling penting juga adalah udah punya repeat order belum, repeat buyer belum, pelanggan loyal yang pasti beli terus. Kalau udah punya pelanggan loyal ya udah, itu udah skala wajib buat naik kelas gitu. Nah terus gimana cara nge-scale up-nya? Kalau ini kan tanda-tandanya, caranya adalah pertama lo harus punya sistem data yang detail. Jadi lo tahu kondisinya seperti apa, ininya seperti apa, dan bikin sistem data ini buat menganalisa. Sebenarnya kalau di e-commerce enak semua dikasih, tapi kadang kitanya nggak ngerti bacanya. Makanya sebenarnya kalau daripada pusingnya, lo bisa kerja sama kita Demia, kita bisa jadi konsultan data analis lo. Gitu, konsultan data analis lo, kayak misalnya yang perlu dilihat apa dari satu toko nih, gue ada bikin videonya, lo lihat di sini. Nah, terus udah gitu lo perlu audit juga. Omsetnya gimana, cash flow-nya gimana, timnya gimana, gitu kan. Cari bagian paling lemah dan perbaiki terus. Malah sebenarnya gini, gue pernah, gue pernah belajar, kalau ternyata misalnya lu sebagai CEO perusahaan, lu tuh harus selalu keep upgrading setiap bagian lini bisnis. Makanya kalau di Jepang pernah dengar ada prinsip Kaizen namanya. Kaizen itu adalah perbaikan kecil terus menerus, gitu. Karena gini, kalau yang gue ngalamin ya di perusahaan gue bangun A misalnya nih, benar, nanti gue jalan pindah ke B. Di B ini pokoknya gue kencangin di B, udah makin benar. Terus ketika gue balik ke A, gue bakal merasa ini kok ketinggalan banget nih. Nanti ketahuan lagi nih, apalagi nih harus ditabokin dari A nih kan. Tabokin dari A, bener lagi, nanti ketika ke B, kayak gitu, selalu kayak gitu. Tapi maksudnya ya lu memang harus selalu audit, selalu tahu mana yang benar, mana yang salah. Karena zaman sekarang, apalagi zaman digital, itu perubahannya cepat banget. Gitu, kayak di setiap platform tuh ya kayak bukan per 3 bulan lagi, per 1 bulan sekali ada something new. Kecepatan itu, dan kalau kita nggak ngikutin, kita bakal ketinggalan. Gitu kan. Nah, terus kalian mulai dari uji scaling dari yang kecil dulu. Misalnya dari kecil-kecil naikin, bisa nggak bertahan terus? Bisa nggak lu ketemu pola? Bisa nggak dapetin strategi yang terbukti, dapat growth formula yang dinaikin itu terus-menerus bisa buat naik. Nah, ketika lu bisa naik, lu gampang banget buat growth. Dan jangan lupa ada safety net-nya. Dan ada ininya loh, ada bumpernya. Karena ketika kita lagi growth kan keluar duit, kalau lu jatuh gimana? Harus ada netnya di belakang, biar jatuhnya tuh nggak sakit gitu kan. Nah, kurang lebih itu dia tadi beberapa hal yang lu perlu tahu dan lu bisa lakuin buat scale up bisnis lo. Nah, gimana? Kerasanya kayak nggak gampang ya, bener nggak sih? Agak susah ya, bener nggak? Tapi memang itu faktanya gitu kan. Nah, kalau lu nggak mau kerja sendiri, lu bisa bareng sama kita di konsultan ordal pendampingan gitu kan. Kita bisa dampingin kalian buat jalanin proses ini. Atau ya kita juga bisa bantuin kalian nih di sisi marketingnya buat growth-nya lebih kencang. Tapi yang perlu gue ingetin, gue bisa di marketingnya, operasionalnya tetap PR lo juga gitu kan. Jadi jangan sampai udah penjualan laku, operasionalnya nggak kejar. Jadi itu dia tadi beberapa tanda-tandanya. Kasih tau gue kalau ada pertanyaan, gue bakal jawab di Q&A. Jangan lupa buat like dan share. 4 kunci penting yang pernah gue pelajari dan ternyata itu bisa bikin bisnis kalian jauh makin besar. Jadi gini, selama belasan tahun gue coba jualan online gitu kan. Ya gue ngalamin sih cukup banyak asam garam. Ada yang ibaratnya tahu-tahu lagi bagus, tahu-tahu jadi di sliding jadi jatuh gitu kan. Ada yang manis-manisnya juga ada pahit-pahitnya juga ada. Tapi 4 hal ini gue rasa yang bikin yang bikin bisnis gue bisa berkembang makin banyak. Dan gue pengen share ke kalian dan percaya sama gue. Ketika lu perhatiin ini, lu praktekin ini, gue rasa bisnis lu gampang banget buat naik deh. Apalagi buat kalian jualan online di e-commerce, gitu ya. Nah, tapi sebelum gue mulai, buat kalian yang baru nonton, jangan lupa buat klik dulu tombol subscribe-nya dan aktifin lonceng notifikasinya ya. Yuk kita mulai. Jadi gini, dalam pengalaman gue bangun bisnis, gue ngalamin kalau misalnya ya, lu ketika lu kerja tuh udah macam kan. Biasanya kalau yang baru mulai, kita tuh punya semangat tinggi, kita punya daya juang tinggi, dan kita ngerasa bisa ngelakuin apapun. Ya, siapa yang ngalamin kayak gitu? Kasih tau gue di komen, bener nggak? Gue juga ngalamin gitu. Jadi kayak ketika pertama nih, gue mau masuk online, gue belajar habis-habisan, gue prakteksin habis-habisan. Gue inget tuh kejadian kayak di tahun 2012 gitu kan, yang dimana kayak tiap hari itu gue bisa tidur jam 1 jam 2 gitu kan, dan dari jam 9 itu gue di depan komputer gitu ya. Zaman dulu PC ya, sampai sekarang masih ada PC sih. Tapi maksudnya itu ngerjain online gitu kan. Kadang ada ngedit gambar gitu kan, padahal bukan desainer yang gak punya taste gitu kan. Terus kadang lagi bikin satu produk aja dibikin gimana ya, copywritingnya biar menjual gitu kan. Nyari materi bahan apa, udah gitu bahan tersebut nanti dibikin jadi artikel, jadi blog dan lain sebagainya. Itu dulu yang gue ngalamin. Ya ketika masih muda ya, lu mungkin kayak bisa lakuin itu berbulan-bulan kuat. Tapi gitu, kalau udah makin kesini kayaknya udah gak mungkin deh gitu kan. Dan kedua adalah ternyata gue baru sadar satu hal.
segede-gedenya gue usaha, secapek-capeknya gue usaha, ini kalimat paling penting yang harus lo ingat. Ternyata sistem itu lebih penting dari semangat. Maksudnya gimana sih? Sistem itu lebih penting daripada semangat? Karena gini, pertama, kalian sehebat apapun, kalau lu sendirian, lu pasti bakal kalah sama orang-orang yang kerjanya barengan atau bertim. Wajar nggak? Masuk akal dong, ya kan? Nggak mungkin bisa sendiri bisa maksimal banget. Ini yang pertama. Yang kedua, ketika lo misalnya semangat ngerjain sendirian, tenaga satu orang pasti kalah sama tenaga 100 orang. Yang kedua, anggaplah lo bisa, oke, gue ngajakin orang rame-rame, lo 100 orang, lo bisa kalah sama 10 orang yang terstruktur. Jadi, nah itu dia, sistem itu lebih penting. Jadi kayak lo harus punya gimana caranya sebuah sistem yang ngebikin bisnis kalian makin growth. Tapi yang namanya sistem itu memang itu kudu dibentuk, kudu dilatih, kudu dites. Gitu, bener nggak? Makanya ngebangun sistem itu adalah waktu awal gue bangun bisnis gue ya, setelah gue belajar, hal yang pertama gue lakukan adalah benar-benar bangun sistem. Jadi perlu jelas pembagian tugasnya seperti apa, setiap orang seperti apa, SOP-nya seperti apa. Bahkan sampai sekarang kalau misalnya gue bikin suatu project baru, gue bukan bikin kayak oke, kita mulai dulu, tapi sekarang tuh gue kayak oke, ini gue mau gini, kira-kira siapa aja yang perlu kerja, timnya siapa aja, bagian setiap orang seperti apa, dan lain sebagainya. SOP-nya seperti apa, gue pengen sedetail mungkin. Jadi karena sistem bisa menduplikat diri gue di banyak orang, bener nggak? Jadi kayak mereka semuanya seragam. Nah, pelajaran kedua yang gue dapat gitu ya, atau dua kunci penting yang kedapat adalah kadang gini, kita tuh suka selalu fokus kalau kita jualan, kita pengen cari rating yang bagus-bagus. Kita nanya ke orang, gimana pendapat lu, jujur dong, tapi dalam arti kasih puji gue dong, kasih tau gue yang bagus-bagus dong, jangan ada yang jelek, ini udah sempurna, bener nggak? Tapi itu adalah sesuatu yang salah, karena kalau lu menganggap lu sudah sempurna, lu terlambat buat bertumbuh, kalian nggak dapat apa-apa, dan kalian juga nggak akan bisa growth. Justru yang benar adalah, yang perlu kalian pelajari adalah satu, lu tuh jangan cari yang bagus-bagus, tapi carilah yang jelek-jelek. Maksud gue gimana carilah yang jelek-jelek? Nah, yang perlu kalian sadar adalah komentar buruk, bad rating, bad review, dan lain sebagainya, itu adalah pembelajaran guru terbaik. Ketika kalian misalnya dapat bad rating, ketika kalian dapat yang jelek-jelek deh, pokoknya gitu ya, ketika kalian dapat yang jelek-jelek, di situ kita tumbuh. Dan di situ kita tuh dapat feedback langsung. Makanya kalau zaman sekarang, gue ketika bikin bisnis gue yang baru, yang gue selalu cari adalah rating jeleknya apa. Nah, rating jelek tapi bukannya bikin baper. Kalau lu bikin baper juga lu stres. Justru yang benar adalah dari rating jelek tersebut. Nah, gue pengen maksudnya gue pengen cari perbaikan. Gimana nih cara gue memperbaiki biar lebih bagus, gitu kan? Jadi orang bilang gini, orang bilang gitu, orang bilang gini, orang bilang gitu, bisa nggak ya kita benerin? Kalau misalnya kita nggak bisa benerin, gimana cara kita nutupin ini biar orang nggak berasa? Gitu. Karena ketika kita bikin produk apapun, nggak pernah ada sesuatu yang sempurna, pasti ada yang kurang-kurang. Nah, yang kurang inilah yang kita perlu cari tahu. Ya. Nah, berikutnya, salah satu hal penting juga yang perlu kalian sadar adalah data itu lebih penting daripada perasaan. Jadi kalau misalnya ketika kalian bikin sesuatu, jangan sampai cuma kayak perasaan ini udah bagus deh, perasaan ini udah begini deh. Karena kalau misalnya kalian ngerasanya itu ya udah gini aja gitu kan, ya itu di situ kita nggak bisa berkembang, kita nggak bisa growth. Janganlah lihat kayak perasaan udah begini, tapi lihat datanya, gimana caranya kita memanfaatkan si data ini buat ngebangun kita lebih bagus. Jadi lihatlah jujur sama data. Makanya di Mea tuh kita benar-benar fokus banget sekarang lagi ngebangun perusahaan kita lebih kuat secara data sistematisnya, gitu kan. Dan data ini bukan data asal-asalan ya, kan lo tahu suka banyak platform yang bikin, ini analisis gini gitu. Analisis apapun, itu datanya kalau satu nggak valid itu percuma. Yang kedua, dari data yang ada, gitu kan, kita perlu olah gimana cara dapat take action. Dan di kita tuh benar-benar kita bikin take action yang explain, yang jelas dan terukur. Makanya sekarang timnya kita punya program baru yang benar-benar ngebantu seller itu buat growth jauh lebih gampang, gitu kan. Nah, yang terakhir, ini paling penting nih. Yang terakhir adalah jual murah dan perang harga. Itu adalah strategi bisnis yang bikin bisnis kalian bukannya bagus, tapi malah terjun ke bumi. Kenapa gue bilang kayak gitu? Ya karena fair aja. Sekarang kalau misalnya nih kalian ketika fokusnya jualannya apa-apa yang murah gitu ya, kan banyak banget tuh kalau seller tuh kayak gitu, bener nggak? Jual tuh ya udahlah yang murah-murah aja gitu kan. Yang murah-murah aja bagus sih, bukan bagus ya. Tapi kalau kalian fokusnya cuma yang murah-murah aja, yang lu perlu sadar adalah ya jual murah itu profitnya nggak ada. Nggak ada profit, itu bakal bikin bisnis kalian stuck. Bener kan?
Kalau stuck gitu kan, ya kalau stuck gimana caranya lu buat untung, bener nggak? Bisnis itu butuh profit, nyawanya itu ada di profit, bener nggak? Makanya bener-bener gue paling hati-hati sama yang namanya perang harga. Perang harga bikin bisnis lu nggak bertumbuh, perang harga bikin bisnis kalian mati. Itu adalah beberapa hal penting yang gue dapat sepanjang perjalanan. Nah, terus pertanyaannya gini, oke, tadi kan gue bilang ini bakal bikin lu bisa buat kaya, maksudnya gimana? Makanya gini, dari 4 ini sebenarnya yang perlu ambil benang merahnya adalah gini. Satu, pertama sadar nggak? Gue tadi ngebahas tentang sistem. Coba cek, bisnis kalian udah punya sistem belum? Kalau belum punya sistem, nah ini lu bakal bikin lu capek dan lu nggak akan pernah bisa growth. Nah, yang kedua, lu udah lihat review belum? Atau lu bete dengan review? Gimana cara lu menanganin? Gimana cara lu bertindak ketika lu dapet review jelek? Yang ketiga, gimana cara lu ngebaca data? Dan keempat, apakah lu masih bersaing harga atau lu udah bersaing value? Nah, kalau misalnya 4 poin ini tadi lu masih banyak kacau, kayaknya lu butuh banget buat gabung di program pendampingan. Kenapa? Karena di program pendampingan ini kita bakal bantu ngelola 4 ini. Jadi hal yang ngedukung bisnis kalian buat lebih baik. Jadi di program pendampingan ini biasanya kita ngedampingin seller dan kita bikinin tim, bikinin strategi gimana caranya buat lebih berkembang gitu kan. Dan rata-rata, jadi lo bayangin ya, rata-rata 80% klien yang gabung sama kita itu goalnya achieve. Jadi kita bikinin goal nih di awal, satu project rata-rata 3 bulan. Udah siap belum? Bikin target, bikin goal buat naikin bisnis kalian. Kalau mau nyampe, yuk coba bareng gabung sama kita gitu kan. Nah, satu lagi gue juga pengen tahu, kalau lu ada pertanyaan atau lu ada feedback, lu tulis di komen, gue bakal bikinin jawabannya di Q&A. Jangan lupa juga buat like dan share.